Bab 913. Siapa yang memberi mereka keberanian? Saat warrior yang hendak mengejar ke pegunungan, Leviana sang berdiri di depannya. Tanpa memikirkannya, warrior yang memotongnya dengan pedang. Sebuah pedang energi yang membawa niat membunuh 3 kali lipat tingkat surga dan jiwa pedang meledak dari pedang panjang warrior yang dan segera datang ke wajah Leviana Sang, yang sangat mengubah wajah Leviana Sang, dan jiwa pedang tingkat 3 dan niat membunuh. Beraninya dia membenci pedang energi. Energi gelap di tubuhnya segera dituangkan ke tangannya, dan energi gelap dituangkan ke tangannya. Anehnya tangannya berubah menjadi putih salju. Rusak. Leviana Sang mencakar pedang energi warrior yang dengan kedua tangannya. Pedang energi itu bertabrakan dengan cakarnya dan meledak. Leviana Sang segera mundur ke belakang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian bersiap untuk memotong dengan pedang. Leviana Sang terkejut dan buru-buru berkata, "Warrior yang, bangun, aku bukan iblis serigala." Tidak diragukan lagi, pada saat ini, warrior yang menganggapnya sebagai iblis serigala. Namun, pedang warrior yang terputus. Di bawah energi pedang warrior yang, Leviana Sang mundur kembali, dan noda darah muncul di tangannya. Warrior yang bergerak dan menembak ke arah Leviana Sang lagi. Saat dia bersiap untuk melepaskan pedangnya lagi, gumaman rendah tiba-tiba terdengar dari dadanya. Mendengar gumaman rendah ini, warrior yang tiba-tiba berhenti di tempatnya. Di saat hening, warrior yang langsung mundur. Faktanya, pasukan serigala tidak tahu, warrior yang sebelumnya berada di ujung panah yang kuat. Jika mereka bisa melakukan upaya bersama untuk membunuh warrior yang pasti tidak akan bisa melawan. Sayangnya, tentara serigala yang tak terhitung jumlahnya di waktu itu telah dibunuh oleh warrior yang, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi dia. Warrior yang bertarung melawan iblis serigala, jadi tidak ada iblis serigala yang berani menyerbu ke arah warrior yang. Warrior yang tidak tahu. Di masa depan, dia akan memiliki gelar lain, yaitu Dewa Pembunuh. Ye Yang. Ketenaran Perang Dunia I. Tentu saja, hal-hal ini tidak berguna bagi warrior yang, dan dia tidak akan peduli tentang itu. Melihat warrior yang jatuh, Leviana Sang menghela nafas lega. Kekuatan warrior yang sangat kuat dan menjadi gila. Jika dia tidak jatuh, dia siap untuk mundur. Begitu warrior yang mengerahkan kekuatan hukum, bahkan nyawanya dalam bahaya. Kecuali beberapa orang, tidak ada yang tidak gentar dan takut. Betapa gilanya. Leviana Sang menghela nafas dengan suara rendah, lalu berjalan menuju warrior yang. Hanya satu kaki di depan warrior yang, sebuah pedang tiba-tiba keluar dari tubuh warrior yang dan meniupnya. Wajah Leviana Sang sedikit berubah, tubuhnya melintas dan mundur. Jiwa pedang pelindung. Ini benar-benar alam ketiadaan. Melihat jiwa pedang di sekitar warrior yang, Leviana Sang memiliki sorot mata yang berwibawa. Ketika dia melihat warrior yang mulai, dia sudah menduga bahwa jiwa pedang itu sama sekali bukan 3 tingkat surga, karena ada beberapa kali, terutama ketika warrior yang membunuh tingkat setengah suci. Pada saat tingkat setengah suci, energi pedang tiba-tiba menjadi sangat mengerikan, dan energi pedang tidak akan hilang setelah membunuh monster setengah suci. Jiwa pedang tingkat 3 juga bisa membunuh monster setengah suci, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Setelah membunuh setengah suci, tidak bisa menghilang dan terus membunuh musuh. Pada saat ini, setelah melihat jiwa pedang warrior yang, dia mengerti. Jiwa pedang warrior yang bukan lagi tingkat ketiga dari langit, tetapi telah mencapai setengah alam ketiadaan.
Leviana Sang terdiam lama, lalu dia memberi isyarat kepada Grace Yu yang berada di tembok kota, yang tahu, menggerakkan tubuhnya, dan datang ke Leviana Sang. Leviana Sang menunjuk warrior yang tergeletak di tanah di kejauhan, dan berkata, "Kamu pergi dan coba." Bahwa jiwa pedang secara otomatis akan melindungi tuannya, yang mewakili menjaga warrior yang, meskipun ia dapat menghancurkan jiwa pedang warrior yang, bagaimanapun juga, jiwa pedang ini tidak dikendalikan saat ini, meskipun kuat, itu terbatas, tetapi ini, warrior yang pasti terluka, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Grace Yu mencoba. Grace Yu melirik warrior yang, lalu mengangguk. Ia berjalan ke arah warrior yang, dan benar saja, jiwa pedang tidak menyerangnya. Melihat adegan ini, Grace Yu memiliki sentuhan kerumitan di matanya, karena ia tidak menyangka bahwa warrior yang mempercayainya. Grace Yu memeluk warrior yang, lalu melirik serigala putih dan pria berjubah kuning yang masih dipaku di dinding di kejauhan, dan berkata, "Apa yang mereka lakukan?" Leviana Sang merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Biarkan mereka memakukannya dulu, dan ketika dia bangun, biarkan dia menanganinya sendiri." Grace Yu mengangguk, lalu memasuki kota Yunhai dengan warrior yang di tangannya. Leviana Sang melirik mayat dan darah di seluruh lantai, dan mengarahkan matanya ke langit. Pada saat ini, sudah ada sedikit keputihan. Alasan mengapa serigala mundur bukan karena warrior yang, juga bukan karena pertahanan kota Yunhai, tetapi karena hari sudah menjelang fajar. Setelah fajar menyingsing, kekuatan iblis serigala klan serigala langit akan sangat berkurang. Pada siang hari sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk mengepung, oleh karena itu mereka memilih untuk mundur. Setelah waktu yang lama, Leviana Sang menarik pandangannya dan berkata dengan suara rendah, "Perang baru saja dimulai." Kota Yunhai, di sebuah ruangan. Warrior yang sedang berbaring di tempat tidur, tangannya memeluk dadanya erat-erat. Di dalam pakaian bernoda merah di dadanya, ada seekor macan tutul ungu. Macan tutul ungu terus-menerus diperbaiki oleh energi ungu kosmik. Luka luar 60% lebih baik, tetapi luka dalam masih agak parah, karena tidak hanya rusak parah oleh serigala putih sebelumnya. Dia masih dikunci oleh rantai misterius hitam pria berjubah kuning, terutama kerusakan yang disebabkan oleh rantai hitam jauh lebih serius daripada serigala putih. Bisa dikatakan kalau bukan karena energi ungu kosmik warrior yang, macan tutul ungu pasti tidak akan lebih beruntung kali ini. Warrior yang tahu ini yang membuatnya gila. Di samping tempat tidur warrior yang, ada Grace Yu dan Giovanni Yu dan Granny Lee. Warrior yang tidak sadarkan diri, dan ketiga wanita itu mengambil inisiatif untuk merawat mereka. Mereka memulai dengan warrior yang, bagaimanapun, wanita lebih baik dalam merawat orang. Adapun Heng Qihe dan yang lainnya, jangankan mengurus orang lain, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Orang ini marah, dia benar-benar agak mesum. Giovanni Yu memandang warrior yang dan berbisik. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana warrior yang membunuh monster siluman di antara kelompok monster siluman sebelumnya. Mata Grace Yu jatuh pada macan tutul ungu di dada warrior yang. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Si bocah kecil harusnya menjadi kelemahannya, siapapun yang menyentuh siapa yang mencari kematian. Dari apa yang aku tahu tentang dia, masalah ini pasti belum selesai." Setelah dia bangun, dia tidak akan langsung membunuh pegunungan serigala langit. Giovanni Yu berkata dengan suara yang dalam, "Itu sangat mungkin." Granny Lee menatap warrior yang dengan rumit, dan berkata, "Orang ini pelit." Bukan hanya pelit,
tetapi kekurangannya harus dilaporkan. Pokoknya siluman monster yang ada di pegunungan Serigala Langit itu akan menderita. Jika dia terus membunuh seperti ini, dia pasti akan menjadi sasaran pendekar suci dari pegunungan Serigala Langit, dan dia harus dibujuk," kata Giovanni Yu dengan suara berat. Kekuatan tempur warrior yang benar-benar mengerikan. Jika terus membantai monster siluman di pegunungan Serigala Langit, dan pendekar suci pegunungan Serigala Langit tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Setelah menjadi sasaran pendekar suci, bahayanya bisa dibayangkan. Siapa yang bisa membujuknya? Grace Yu menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Mendengar itu, Giovanni Yu dan Granny Lee terdiam. Mungkin seseorang dapat membujuk warrior yang, tetapi itu pasti bukan mereka bertiga. Lihat saja pelan-pelan. Grace Yu menghela nafas dengan suara rendah, matanya tertuju pada warrior yang sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, tanpa kendali dari warrior yang niat membunuh itu langsung ditekan oleh jiwa pedang. Oleh karena itu, rambut warrior yang telah kembali normal saat ini. Meskipun niat membunuh kuat, itu jauh lebih buruk daripada jiwa pedang alam ketiadaan warrior yang, oleh karena itu, tanpa warrior yang sengaja melepaskan niat membunuh ini sama sekali bukan lawan dari jiwa pedang. Di tempat tidur, di bawah pemulihan energi ungu kosmik, warrior yang dan macan tutul ungu pulih dengan cepat. Sekitar 2 jam kemudian, warrior yang bangun lebih dulu. Dia baru saja mengeluarkan kekuatannya dan tidak menderita terlalu banyak cedera, jadi dia pulih dengan cepat. Dan macan tutul ungu belum bangun. Kamu baik-baik saja." Melihat warrior yang bangun, ketiga Grace Yu segera mengepung mereka dan berkata dengan prihatin. Warrior yang melirik ketiga wanita itu, lalu menggelengkan kepalanya, pandangannya jatuh pada macan tutul ungu di dadanya lagi, dan tangannya dengan lembut diletakkan di atas kepala macan tutul ungu yang kecil. Mata, satu akan menjadi merah darah, dan yang lainnya akan menjadi jernih. Tak hanya itu, jiwa pedang menyembur keluar dari tubuhnya, dan niat membunuh menyembur di tubuhnya, yang membuat kulit ketiga wanita itu berubah drastis, dan dengan cepat bergerak mundur. Mengusap kepala macan tutul ungu, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, "Bocah kecil, katakan ya, kamu tidak boleh terluka, kamu melanggar janjimu. Saat kamu bangun, aku akan memukulmu, aku ingin mengembalikan wujud manusiaku dan membiarkanmu melanggar janjimu." Selain niat membunuh, warrior yang juga memiliki rasa bersalah dan kebahagiaan yang mendalam. Menyalahkan diri sendiri secara alami membiarkan bocah kecil bertarung sendirian. Untungnya, ada energi ungu kosmik, bocah kecil tidak lagi menjadi masalah serius, jika tidak, ia akan hidup dalam penyesalan dan kesakitan di hari-hari mendatang. Pada saat ini, Hengki He tiba-tiba masuk ke kamar. Setelah melihat warrior yang sadar, Hengki He sangat gembira dan berkata, "Bos, apakah kamu baik-baik saja?" Warrior yang sedikit mengangguk, dan berkata, "Terburu-buru, ada apa?" Hengki He ragu-ragu, lalu berkata, "Bos, kalau begitu, pria berjubah kuning dan serigala putih di luar tembok kota dijatuhkan oleh beberapa orang di halaman gelap, dan kemudian dibawa pergi, mengatakan bahwa mereka berguna." Bang! Semburan cahaya merah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh warrior yang, tetapi dalam sekejap, seluruh ruangan langsung berubah menjadi puing-puing. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melepaskan orang yang aku tangkap? Suara mengerikan warrior yang terdengar di lapangan, dan kemudian cahaya merah naik ke langit.
Bersama